Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, nomor NPM 5020069. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. A. Membangun disiplin kelas yang berbasis karakter. Dalam membangun disiplin kelas berbasis karakter, dibutuhkan kerjasama seorang guru dan peserta didik. Mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Guru dapat membantu dan sangat berperan penting dalam jalannya disiplin kelas tersebut. Atau seorang guru dapat memberi sanksi atau sekedar peringatan pada peserta didik yang melanggar peraturannya. Adapun beberapa contoh disiplin dalam kelas, yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Ketiga, larangan mencontek. Keempat, membiasakan mematuhi aturan. Kelima, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Keenam, membiasakan hadir tepat waktu. B. Interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkan sebagai golongan siswa yang berkemampuan tinggi dan mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, rapi, dan sebagainya. Interaksi kedua adalah golongan siswa yang berkemampuan rendah. Mereka adalah termasuk siswa yang mempunyai nilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Ada beberapa contoh interaksi antara anak yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Yang pertama, anak yang memiliki kemampuan tinggi cenderung lebih mudah senyum, sedangkan anak yang berkemampuan rendah cenderung berbicara lebih keras. Yang kedua, anak yang berkemampuan tinggi itu lebih banyak mengobrol, sedangkan yang berkemampuan rendah, anak-anak ngobrol hanya seperlunya saja, ketika hanya ditanya ataupun hanya sekedar menanya. Yang ketiga, anak yang berkemampuan tinggi itu cenderung lebih akrab kepada teman-temannya, sedangkan anak yang berkemampuan rendah itu hanya sekedar senyum jika disapa, dan jika tidak, ia akan lebih banyak diam. Yang keempat, interaksi anak berkemampuan tinggi itu berbicara secara intelektual, sedangkan yang berkemampuan rendah itu cenderung berbicara lebih lambat. Yang kelima, anak berkemampuan tinggi itu kebanyakan anaknya humoris, sedangkan yang berkemampuan rendah, anak tersebut biasanya bersikap instruksional. Yang keenam, anak yang berkemampuan tinggi dan anak yang berkemampuan rendah itu bertindaknya tidak sama. Anak yang berkemampuan tinggi bertindak lebih matang, sedangkan yang berkemampuan rendah itu bertindak secara otoriter. Yang ketujuh, anak berkemampuan tinggi menggunakan kosakata yang kompleks, sedangkan anak yang berkemampuan rendah menggunakan kalimat mentah, dan itu hanya jika ia ditanya. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan konteks hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan
keadaan siswa dan sebaliknya. Siswa dapat mengajukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Interaksi satu arah. Interaksi satu arah yaitu di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Sedangkan interaksi dua arah antara siswa dan guru di mana guru memperoleh balikan dari siswa. Interaksi dua arah atau antara guru dan siswa di mana guru mendapat balikan dari siswa. Selain itu saling berinteraksi atau saling belajar satu dengan yang lainnya. Interaksi optimal antara guru, siswa dan antara siswa-siswa. Interaksi eduktif yaitu guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan perantara. C. Membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Di sini, peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar kita. Peduli juga merupakan sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi. Dalam suatu sekolah pasti ada yang dinamakan kepedulian dan kerjasama. Kerjasama satu sekolah maupun lingkup dalam kelas, kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Di samping itu, kepedulian akan membentuk karakter peserta didik lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitarnya. Adapun contoh kerjasama dan kepedulian yaitu 1. Mengerjakan tugas kelompok, 2. Membangun dan saling membantu jika teman kesusahan, ketiga, tidak saling mengejek-ngejek teman, yang keempat, menjenguk teman sakit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.